Update berita Piala Presiden. Ada kabar apa lagi nih? Jadi Piala Presiden sudah resmi diubah ya. Jadi ada perubahan dari peserta juga. Setelah sebelumnya ada nama JDT dan juga Lion City Sailor. Kali ini mereka Lion City Sailor dan juga JDT itu dikabarkan tidak jadi untuk mengikuti Piala Presiden dan diganti dengan Tampines Rovers dan juga DPMM FC ya. Kalau nggak salah DPMM FC ini baru klubnya Sananta kalau nggak salah. Dan kemudian kekosongan satu asing itu diganti oleh Arema FC. Dan klub yang lainnya itu tetap tetap stay, ada Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija dan juga PSMS Medan, dan ada Port FC juga. Waduh, berarti kalau untuk klub yang mengundurkan diri itu karena mengundurkan diri atau gimana sih? Ya waktu itu masih dirumorkan, bukan mengundurkan diri, tentunya menolak undangan ya, Oh, berarti undangan menolak. dari PSSI. Jadi mereka tidak ingin mengikuti Piala Presiden kali ini. Nah walaupun ketika press conference-nya itu baru siang tadi, ditanya kenapa harus ada klub dari luar negeri ya, karena memang dari pihak PSSI juga mengatakan ya ingin menaikkan level kompetitif dari Piala Presiden itu Iya. sendiri kan gitu. Dan setelah sebelumnya ada 4 tamu, sekarang hanya 3 ya, diganti oleh Arema FC. Dan pembagian grupnya sudah diumumkan dan ini sudah resmi. Di grup A ada Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC dan juga Tampines Rovers. Dan di grup B yang akan berlangsung di Surabaya, kalau grup A itu berlangsung di Bandung sebagai tuan rumah. Jadi seluruh pertandingan grup A itu akan berlangsung di Bandung di Sijalak Harupat. Untuk grup B itu akan berlangsung di Surabaya di Bung Tomo ya. Untuk grup B ada Persebaya, Persija, PSMS Medan dan juga Port FC. Waduh, berarti sangat disayangkan ya, karena ketika GDT dan juga Lion ini menolak gitu kan, ya gue sih tadinya harapannya GDT karena memang secara kualitas klub juga kan ya bisa dibilang bagus lah ya, bisa dibilang salah satu yang terbaik di antara 8 klub yang lainnya gitu kan. Betul ya, mungkin JDT berpikir kalau mereka lagi sibuk karena kalau nggak salah JDT tampil untuk ACL Elite ya untuk musim depannya. Jadi mungkin karena memang jadwal di Shopee Cup juga gitu kan. Nah, ya paling berat ya Persib di Piala Presiden kali ini karena mengikuti semua kompetisi yang ada Iya, gitu kan. betul. Sementara dua wakil yang lain sebelumnya dirumorkan ikut yaitu Lion City Sailor dan juga JDT kan sama ya, tampil di ACL dan juga tampil di Shopee Cup juga. Mereka memilih untuk menolak undangan ini gitu karena memang uh, masuk akal alasan dari Lion City dan juga JDT menolak undangan ini karena di Malaysia dan juga di Singapura itu kompetisi domestiknya saja sudah 3. Jadi kalau Iya. misalkan harus menerima tawaran Piala Presiden, mereka otomatis nambah gitu kan. Kemudian juga pastinya deal-dealan dengan pemainnya kan yang susah karena memang format undangan seperti ini dari pihak klub itu tidak menggaji pemain kan. Kalau misalnya pemain pengen dapat duit ya dapat dari bonus. Itu juga Iya. kalau juara Kalau gitu. juara, berarti emang bener ya, bukan solusi ya. Ibaratnya tidak worth it lah istilahnya. Mengingat ya, mereka juga sedang mempersiapkan agenda untuk musim depannya gitu kan. Apalagi ya, ini mungkin pertimbangan paling besarnya adalah dari squad itu sendiri. Karena ya pemain ini kan tidak diwajibkan ya, tidak masuk dalam kontrak. Sehingga apa yang lu bilang tadi bahwa tidak digaji dan cuman mengandalkan prize pool, otomatis kalau pengen dapetin cuan dari Piala Presiden ya harus juara. Kalau harus juara, tampil all out, apalagi yang diturunkan adalah skuad utama, resikonya cedera dan ini kerugian baik itu untuk pemain maupun untuk klubnya itu sendiri. Iya, ya, makanya tidak semua kenapa di Piala Presiden itu banyak sekali pemain-pemain dari akademi karena memang skuad utamanya banyak yang menolak untuk bermain di Piala Presiden. Yang pertama karena memang pastinya nanti kelelahan juga gitu kan. Kemudian tidak mendapatkan bayaran seperti bermain di liga dan juga kompetisi yang ada tertulis di kontrak gitu kan. Ini ceritanya sama seperti Spaso Jevic kalau nggak salah yang rela pulang ke Bandung untuk mengikuti Piala Presiden dengan Persib gitu kan. Dan pada tahun 2015 ya, ketika Piala Presiden pertama dan Persib juara gitu Iya, kan. betul. Ya karena memang ketika nelpon Haji Umu menjelaskan ya ini tidak ada gaji seperti main di liga. Kalau misalkan pengen duit ya harus menang karena Iya. uangnya dari bonus gitu. Dan kabarnya bonus dari Piala Presiden di edisi kali ini tuh meningkat dari edisi sebelumnya. Waduh. Jadi ini banyak yang senang tapi mungkin salah mengartikan ya. Jadi edisi sebelumnya itu kan bonusnya 5,2 miliar dan sekarang itu 6 miliar. Iya. Wah, bonusnya naik katanya kan. Iya. Pada senangnya gitu gara-gara bonusnya naik. Iya. Ya, padahal mengerti saja gitu kan. Heeh. Nggak ngerti ada apa di sini. Ya kan lumayan tuh selisih. Ya nggak ngerti lah, jelas.
Di musim lalu kursnya masih 17.000, Iya, sekarang udah 18.000, nambah 6 miliar, harusnya lebih gitu betul kan. betul. Soalnya dari PSSI dan juga Pak Ara itu yang ngasihnya kan bentuknya dolar terus dirupiahin Betul gitu kan. betul. Itu nggak ada kenaikan, kalau dikursin malah kurang, Betul. bukan miliar. Terkecoh secara Ya nominal itulah ya. kenapa pihak jadi dinolak juga, karena mereka yang harus dikurs ke dolar dong Iya, dapatnya gitu. Wah, ini mah lebih nggak jauh beda sama musim kemarin gitu kan. betul. Ya untuk Indonesia saja waduh naik 800 juta ya, hitung aja kenaikan 17.000 sama sampai 18.300 bahkan. Bahkan ketika 5,2 miliar di tahun kemarin belum 17.000 ya, masih 16.800 gitu kan. Ya, ibaratnya kalaupun ada kenaikan atau tidak ya tidak signifikan ya. Seharusnya kenaikan itu ya naik 10% atau 15% ya Betul, gitu ya. kan. Ya mungkin ada kenaikan kan gara-gara sudah fix nanti akan disiarkan oleh Indosiar full untuk Piala Presiden itu sendiri, ya mungkin ada sponsor lain yang masuk ya. Ya mungkin bisa jadi ya memang hadiah sudah ditentukan sih. Mungkin ada bisa berubah juga, bisa jadi karena memang belum diselenggarakan juga. Ya nggak tahu ada sponsor baru yang masuk dan juga yang lainnya. Karena Piala Presiden ini kan bukan agenda resmi FIFA ya. Artinya PSSI harus nyari uang dulu untuk hadiahnya ya, dari rating TV, sponsor yang masuk dan juga yang lain-lainnya. Ya maksimalnya di edisi kali ini cuma 6 miliar gitu. 6 miliar Ya ya. mending Persib fokus untuk lawan Manila Tigers, satu match bayarannya 7 miliar. Itu satu match ini ya. Ya, Satu match cuma 90 menit. iya, Udah iya. gitu kan. Menang kalah apalagi ya targetnya pasti menang kan. Menang 7 Pastinya. miliar, kalah 4 miliar. Yang mending fokus ke itu. Betul betul. Nah, berarti ngomong-ngomong soal itu nih, kita coba menerka-nerka peta kekuatan dari 8 klub yang mengikuti Piala Presiden ini ya. Yang pertama dari Persib Bandung sendiri otomatis tidak mungkin menurunkan skuad utama Tidak, mereka. soalnya Persib tidak pernah di era tiga kompetisi full itu tidak pernah, Piala Presiden itu tidak pernah menurunkan squad full kan, jadi memberi ruang kepada pemain akademi kan. Karena kan di sini ada 5 klub, bahkan 5 klub dari BRI Super League ya, karena ya Persib ini klub yang paling sibuk gitu kan di antara klub yang lainnya. Mungkin kita akan berpikir bahwa Persib Bandung akan menurunkan pemain akademi, otomatis dari awal mungkin tidak menargetkan juara. Kalaupun sampai juara ya berarti ini peran penting dari pemain mudanya gitu kan. Betul, ya, ada keinginan besar dari pemain muda lah. Persib soalnya padat banget ya. Playoff dengan Manila Tigers itu ya pas banget setelah Piala Presiden ini baru selesai, terus playoff di Asia gitu kan, ya mending juga pakai, nggak apa-apa lah, mending langsung kalah gitu kan, Iya. masuk ya kalau Persib kayak gitu kan. Nah, Betul. mungkin dari perwakilan Indonesia yang full attack ya mungkin Persija, Nah, karena itu. ini tarikan gas pertama dari Sintayong juga. Sintayong. Dan berhubung ini masuk ke segmen sepak bola Indonesia, gue sekalian ngabarin Pratama Arhan sudah deal dengan Persija ya. Sudah done deal ya, karena memang tidak diperpanjang oleh Bangkok Betul. United gitu, jadi dia sudah deal pulang dengan bapaknya. Jadi nanti kita akan melihat strategi-strategi lemparan ke dalam ya, Betul. dari Pratama Arhan. Kalau untuk Pratama Arhan sendiri pulang ke Persia meskipun usia udah muda, tetapi ya bisa dibilang secara karir ya memang sudah waktunya ya, karena tidak bisa kompetitif lagi gitu kan untuk abroad gitu kan. Iya. Tadi Ya. kan sudah hampir 4 tahun lah. Ya, segitunya gue pribadi respect kepada Pratama Arhan karena memang sudah berhasil abroad di beberapa klub juga, pernah ke Jepang juga, ke Korea juga, apa segala macam. Ibaratnya ya inilah menjadi contoh juga untuk adik-adiknya yang nanti gitu kan, bahwa ya tantangan abroad ini harus dijawab. At least kalau sudah abroad seperti Pratama Arhan 4 tahun, balik ke BRI Super League pun tetap mendapatkan klub yang bisa dibilang besar, baik itu secara finansial maupun secara kekuatan klubnya gitu kan. Jadi ya memang patut dicoba kan. Ya, mungkinnya alasan Arhan pulang juga ya karena memang Sintayong ya. Menurut gua karena memang Sintayong pulang ke Persija gitu, aslinya mungkin masih bisa bertahan di luar lah, tapi ya tetap di luar juga ya, bukan klub besar gitu ya. Mending Betul. pulang juga pilihannya gitu, apalagi pilihannya tepat Sintayong, dan otomatis pasti ini akan membingungkan ya. Iya, membingungkan ya. Ya Arhan posisinya bek kanan. Ya, Bek kanan ada nama Donitri Pamungkas, betul mau betul. mainnya gimana, ini akan semakin sulit ya. Kita tidak tahu juga Arhan bisa bermain di posisi kiri atau enggak, bisa bermain di posisi lain atau enggak. Ya jelas ya kalau misalkan di posisi bek kanan ya pasti milih Donitri lah. Malah aneh kalau Donitri nggak dimainkan gitu. Betul. Ya ibaratnya nanti mungkin saja ya di Piala Presiden kali ini Dan kita kabarnya akan Sempati nama tidak jadi dipinjamkan kan. masih stay di Persija. Makanya ya, jadi gara-gara kritik kemarin ya, ini bukan statement dari klub ya, atau mungkin memang fans page Jackmania yang
waduh ternyata gue yang kena nih gitu kan, terus bikin narasi sendiri gitu kan, kita nggak tahu. Ya mungkin ini ibaratnya kurang ngobrol kali ya antara The Jackmania sama official dari Jakartanya Persijanya gitu kan. Mungkin memang nggak ngobrol. Betul Nggak ibaratnya. ngobrol soalnya kan beda ya, tidak ada official media dari Persija Jakarta, tidak seperti Persib. Persib kan menggait official, jadi ada official sosial media partnernya Persib Bandung. Kalau Persija kan nggak punya gitu. Iya iya Jadi betul. info kalau misalkan official sosial medianya yang partner sama Persib sudah nginfoin, ya udah satu, karena Betul. mereka dapat infonya dari Persib. Bahkan pengenalan pemain baru kan kadang diupload bareng, kadang cuma beda 1 menit gitu kan. Kalau Persija kan belum punya, jadi kalau misalnya datangnya dari media Persija atau Jackmania itu jangan dipercaya, Hmm. karena mereka kadang bikin narasi sendiri. Iya, itu opini liar dari The Jackmania itu sendiri Betul. ya. Kadang kalau misalkan mereka jadi partner sosial medianya Persija juga, mereka tetap kegocek. Iya iya. Apa Peralta sudah dikontrak dan coach Shin senang. Betul. Kontraknya sama Persib. Cuma itu kan yang ngomong JJ. Iya, ibaratnya itu bukan info A1 ya Ya, dari satunya juga gitu. Ya, ya. satunya kan gitu. Kurang satu apa di press conference JJ ngomong tangannya Sintayong di sebelahnya presiden klub Prapanca, itu kurang satu Ya, apa itu. berarti JJ masuk ke Persija itu cocok karena sefrekuensi. Itu percuma, jadi nggak bisa dipercaya apa yang diomongin Persija. Yang ngomong presidennya aja itu sekedar rumor, bukan asal. Iya, iya. Bedanya kalau Prapanca kan terkenal di 3 tahun terakhir, jadi narasi lagi dari Jackmania, ini kok Persija yang bikin rumor, Persib yang ngontrak. Jadi kebanyakan kalau dari sisi Persija nggak hanya official, nggak hanya dari The Jackmania-nya sendiri, ibaratnya bukan ngomong yang penting ya, tapi yang penting ngomong. Bahkan sekarang mereka kita harus kritik karena ini Persija suka rumornya doang, kasih informasi nggak benar dan juga segala macam gitu. Iya. Yang komennya tetap itu mas aja Persibnya nikung dan juga Iya, segala iya. macam. Ya harusnya kayak Persib nggak usah banyak omong, sekalinya Langsung sudah deal. perkenalan ya deal gitu kan, nggak usah kalian selama seminggu bagaimana jadinya Persija ada Peralta Iya. Peralta yang jadi. Jadi mending kalau Peralta nggak jadi, milihnya klub luar gitu. Iya. Peralta pindahnya ke Persib Persib. setelah press conference bersama presiden klub kalian ngomong kalau Peralta sudah dikontrak. Itu kan benar-benar memalukan banget. Memalukan. Dan sekarang Jackmania itu sudah sadar gara-gara si JJ ini, jadi dia punya YouTube kan, Iya. bikin Konten. podcastnya itu di fasilitas klub kan, mulai dikritiki kan. Gitu. Oh, mulai kritik lagi. Betul. Ini benar, lu kan penerjemah, Iya. bener-bener semua dikomersilkan. Iya, iya. Gitu. Nah, bagus. Kalau dari sisi itu gue setuju sama The Dan Jackmania. harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya, kita juga berharap ini kan beraksur-aksur membaik dari ekosistem The Betul. Jackmania-nya itu sendiri gitu kan. Nah, kembali lagi ngomong tentang Sen Patinama, semoga saja Sen Patinama tidak jadi dipinjamkan itu ya, ini bukan karena desakan ya, tetapi karena memang kebutuhan dari Coach Sintayong itu Ya, sendiri. semoga kan. saja memang benar, bukan narasi yang dibuat hanya semata-mata agar tidak Goreng-goreng ejek lagi lah gitu kan biasanya. Gitu ya. Ya kalau misalkan lebih baik dipinjamkan lah 1 menit bermain benar-benar ini gitu. Ya kan Persija itu bukan klub terbesar gitu, bahkan untuk keuangan dan juga kekuatan klub sekarang lebih besar Dewa United, lebih besar Bali, lebih Iya. besar Garuda Yaksa, Adiaksa mungkin, kemudian juga lebih besar Malut, ada Borneo juga yang di Asia gitu ya. Iya, Mending dipinjamkan menurut gua. betul, supaya tetap mendapat Soalnya kan posisinya ada, nggak ada Arhan Ajak rebut Donitri. Iya. Sekarang ada Arhan yang posisinya murni bek kanan gitu. Doni Sen Patinama mau gimana? Kita takutnya kayak Struik fokus bikin YouTube kan. Iya. Struik pada akhirnya setengah putaran nggak main. Gitu kan. Menurut gua mending dipinjamkan. Ini justru yang merusak karir itu di sini Iya, ya, di sini, ibaratnya kan. gitu. Karena memang bedanya Persib sama Persija, sekali lagi Persija itu kompetitifnya cuma di domestik gitu kan, tidak ada kompetisi di Asia, sehingga tidak ada jaminan Sen Patinama untuk diturunkan kan Sen. Betul. Iya, maksud gua di Asia juga kan ada Piala Indonesia juga gitu. Tapi tetap ya, ini pertanyaan, Sen Patinama itu jadi pilihan keberapa di posisi bek kanan, sementara ada
tiga-tiganya bek kanannya dari Persija itu label timnas semua. Donny Pamungkas, Sen Patinama, dan sekarang Arhan gitu kan, labelnya timnas semua gitu. Bahkan kalau misalkan ya Dodete jadi pilihan utama, lalu pilihan keduanya adalah Sen Patinama, ya justru ya kasihan Arhan juga. Ya iya, ngapain datangin Iya, Arhan ya gitu kan. ibaratnya sekarang narasinya sudah melebar, Sen. Bukan hanya merusakkan pemain diaspora, tetapi merusakkan pemain timnas. Jadi gini menurut gue, Donny itu pilihan utama karena memang Donny tidak dipanggil untuk ke AFF, dia kan proyeknya untuk Piala Asia, ya kan. Iya. Nah, Sen Patinama pilihan utama John Herman untuk ke AFF. Iya. Artinya mending juga dipinjamkan ke Dewa, ke Bali, ke Ganda Yaksa, nggak apa-apa deh, yang penting main. Main gitu. dulu, betul-betul. Kalau untuk Sen ya Ya, tapi jangan sampai Garuda sama Yaksa lah, itu tim masih amatir karena memang manajemen baru kan, belum mengerti mungkin dari permainan sepak bola dan juga belum ada kabar-kabar mendatangkan siapa. Mending juga ke antara Dewa, Bali, kalau bisa Borneo, Iya. lalu Persebaya. Persebaya gue sih. Indonesia tuh, Persija itu bukan siapa-siapa anjir. Persija itu bukan siapa-siapa gitu. Banyak klub lain yang lebih besar. Kalau dari strata cuma Persib yang pertama, ya keduanya Baru ya rata semua. baru rebutan. Iya, dan nggak rebutan, rata semua gitu. Semua kekuatannya tuh seperti itu juga karena memang benar di musim kemarin juga tim kecil, tim papan tengah, tim papan bawah itu bisa ngancurin top 3, bisa ngalahin top 3. Makanya gue bilang ini benar-benar kayak Premier League banget gitu. Betul. Vibe-nya udah kayak IPL ya. Jadi misalnya Persija nih selalu kalah sama Persib gitu ya. Kemudian Persib kalahnya sama apa tim juru kunci. Iya, betul. Seperti itu karena memang Persib di 3 tahun terakhir kalahnya itu oleh tim tengah terus. Sama juga dengan Borneo. Borneo sama Persib main bareng lagi dan terus imbang. Borneo lawan tim papan tengah Iya. kalah. Ya ini menunjukkan kualitas Liga Indonesia Ya, itu itu. udah semakin lebih baik gitu kan. Iya. Karena Yang masih komentator yang masih ngomong Liga Indonesia itu liganya belum maju, itu memang nggak nonton nggak nonton pertandingannya. Nah, ngomong-ngomong ya, kalau untuk peserta Piala Presiden itu sendiri, gue tertariknya sama ini. Pertama, Persib ya udah pasti nggak akan fokus lah ya. Tetapi dari sisi Arema, Persebaya dan juga Persija, otomatis ya, dan juga PSMS Medan, otomatis ya mereka akan all out ya saja. Karena memang ya cuannya itu ya bisa dibilang lumayan lah gitu kan. Apalagi ini motivasi untuk para pemainnya itu sendiri gitu kan ya. Kita sih berharapnya dari sisi Persija nanti entah Sen akan diturunkan atau apa segala macam, atau mungkin ketika menghadapi Arema, ketika menghadapi Persebaya ataupun PSMS, ya ini juga menjadi apa ya, gambaran lah antara Sen ini mau dipinjamkan atau tidak. Siapa tahu minatnya justru datang dari klub-klub lainnya dulu nih. Betul. Yang mengontrak gitu kan, ibaratnya gue mau minjemin gitu kan. Kalau dari sisi Persijanya nggak mau menawarkan juga, kalau ada tawaran dari klub lainnya ini bisa jadi opsi kan. Ya, syukur-syukur antara DPMM, Tampines Rovers ataupun Port FC lah tertarik kepada Sen. Kalau misalkan Sen diturunkan untuk Piala Presiden, menurut gua kalau untuk Donny tidak akan diturunkan ya, karena memang ya tadi Piala Presiden itu ya ini peluang juga untuk Persija kalau misalnya mau juara, karena Persibnya memang nggak nurunin Iya. 100% squad gitu kan. Betul, otomatis ada yang mau bisa dibanggakan. Karena Persib nggak bakal nurunin full squad. Kenapa? Karena memang perombakan besar bagi squad Persibnya itu sendiri, dan pemain baru nggak akan mungkin diturunkan di Piala Presiden, pasti debutnya nanti untuk Liga gitu. Betul. Pasti ini akan ada pemain-pemain muda dari Persibnya, pemain yang jadi pengangkat bangku cadangan yang akan main di sini. Dan ini juga ya kabar baik lah ya, karena mungkin dari sisi klub Indonesia yang lain itu ya motivasinya jadi makin tinggi kan, karena ini juga ajang unjuk gigi juga ya. Ya bisa dibilang Piala Presiden itu pialanya Arema lah, karena Arema kan pernah tripit Piala Presiden ya. Wah, spesialis Piala Ya, Presiden. jadi ada 3 kompetisi di Indonesia dan masing-masingnya itu pernah ada yang hat-trick semua kan. Kalau Piala Presiden itu Arema, Piala Indonesia Sriwijaya FC, Iya. Piala Liga utamanya Persib. Persib. Jadi ketiga kompetisi Indonesia itu pernah ada yang hat-tricknya semua gitu. Betul. Jadi kalau di Premier League mah FA Cup itu milik Arsenal gitu kan, Iya. karena yang paling banyak gitu kan. Ya semoga saja kita lihat, karena dari Arema, Persebaya dan juga PSMS Medan, kita kan jarang mendengar rumor entah itu berita transfer, entah itu peta kekuatan mereka ya kan. Ya Kita ada, beritanya ada, cuma nggak rame aja. Iya, gitu. nggak rame aja. Pemain kan gua selalu ngomong kan, Persebaya itu akan menjadi kompetitor untuk Persib di musim depan untuk persaingan di title race gitu. Kenapa ya? Karena tetap Bernardo Tavares dan juga ada pemain-pemain kan rebutan CDB juga Persebaya. Iya, Karena memang fokus banget untuk ngejar juara di musim depan untuk Persebaya itu sendiri gitu.
Betul, ibaratnya Piala Presiden ini ya tetap mengerikan ya, karena antusiasme dari klub lain juga tidak bisa diragukan gitu kan, tidak bisa diremehkan lagi. Tapi kalau menurut gue sendiri untuk DPM FC, Tampines Rovers dan juga Port FC ini secara peta kekuatan gak jauh dari klub-klub kita ya, gak jauh dari klub-klub dari BRI Super League gitu Iya, kan. Kalau menurut gue ya bisa dibilang hampir setara lah gitu kan, kecuali kalau ada GGT, gue pasti lebih berat ya ke berat. GGT gitu kan. Kemarin ada JDT sama Lion City Lion, Sailor ya. betul. Itu berat banget, tapi mereka ya pasti mereka mikir ya Action resiko sama keuntungannya lebih besar resiko untuk resikonya. ini, dan juga belum ke resiko pemainnya nggak ada yang mau enggak gitu kan main untuk ini gitu. Karena ibaratnya ini drill ya, kalau untuk POP dari GDT ya ini drill Piala Ciki gitu kan. Kalau untuk Piala Presiden karena prestisnya ya nggak sebesar Iya, itu. terus juga mereka udah kecapean kan. Karena di negara lain Asia Tenggara yang lain memang kompetisinya sudah minimal 2. Iya Ya, dan minimal. berjalan tiap tahun. Kalau Indonesia kan baru sekarang nih mau 3, baru tahun ini. Kalau misalnya untuk JDT, untuk Liga Malaysia, Liga Thailand itu udah 10 tahun udah jalan seperti itu doang gitu. Apalagi ditambah dengan turnamen-turnamen kecil seperti ini, mereka capek, mending Capek. udah gak usah gitu. Betul. Ini akan menarik juga nih dari berarti di DPM MFC ini masih ada Ramadan Sananta ini. Udah enggak Ramadan Oh, udah keluar. katanya Persebaya katanya. Oh, ke Persebaya. Wah, ini bagus sih. Ibaratnya arahan ke Persija, Sananta ke Persebaya. Semoga saja untuk Sananta bisa menemukan sentuhannya kembali ya. Karena performa buruknya di timnas itu kan tidak menjamin di klub juga buruk gitu kan. Kita ingin melihat lah. Karena lagi-lagi ya ini talenta tanah air, talenta lokal kita gitu Iya, kan. dan apalagi mereka baru pulang dari abroad ya. Coba lihat pengalamannya ada Nah, enggak gitu. betul. Ibaratnya ada Dari abroad itu ada efeknya enggak sih di permainan juga Iya. segala macamnya. ada improvement enggak ya, ibaratnya kan ada ilmu, pasti harusnya ada ilmu yang dibawa lah. Jadi masih rumor Sananta itu ke Persebaya, masih rumor, tapi yang jelas kalau misalkan nanti Piala Presiden sudah berjalan, kalau ternyata Sananta sudah fix ke Persebaya, pertandingan grup B ketika melawan Persija, tentu head to headnya Sananta sama JJ. Head to headnya bukan Sananta sama strikernya Persija nanti yang baru nih, Sananta sama JJ. Aduh statement ya. STY sama Bernardo Tavares. Head to headnya pasti seperti itu, bukan adu statement, adu follower TikTok. Nah, kalau untuk Port FC sendiri masih ada Masih, Asnawi. Masih ada Asnawi juga nih. Kita belum tahu Asnawi diperpanjang atau tidak ya. Semoga saja masih diperpanjang ya. Kalau masih ada tawaran dari klub ya bro ya lebih baik stay dulu gitu kan. Jangan dulu pulang gitu kan. Karena kalau pulang otomatis untuk secara pilihan klub ya masih banyak lah gitu kan. Jangan Asnawi kan, jadi Asnawi itu kasusnya kan kayak Sadil. Dia itu tiap tahun mendapat tawaran dari Persib, tapi Persib nggak maksa sok. Tapi kalau mau pulang ke Persib aja gitu kan. Iya. Sama seperti Sadil. Persib itu nunggu hampir 4 tahun kan untuk Sadil pulang gitu. Iya. Nah, ketika Sadil sudah tidak bisa mendapatkan tempat di Sabah, bawa pulang. Iya. Ya untuk Asnawi udah hampir 3 tahun ini kan. Ya dia di portnya masih dipakai, ya udah sok gitu. Udah, Kalau udah bagus. nggak dipakai baru pulang gitu Iya. kan. Kalau liburan dia selalu kan pakai jersey Persib kemana-mana gitu kan. Betul, ini keren banget. Ya kalau pulang ke Persib sekarang pasti gak dapat menit bermain untuk Asnawi. Iya, pasti sih. Udah susah banget Asnawi ya. Karena skuad Persib yang sekarang udah mewah banget gitu kan sebenarnya. Rebutan sama pemain Piala Dunia nanti, sama pemain timnas grade 1 susah. Iya. Untuk posisinya Asnawi, karena Asnawi kan fullback kan, bisa fullback, bisa gelandang juga ya, pemain yang bisa di berbagai posisi ya. Namun untuk kedalaman skuad Persib sekarang untuk menurut gue untuk levelnya Asnawi sulit, apalagi Persib ternyata kan OR itu bukan oleh Romani, oleh sudah tes medis dengan Fortuna Sittard ya, dan kabarnya besok tangan kontraknya besok kan. Dan Alhamdulillah. tes medisnya lancar dan juga segala macam. Nah, Persib itu OR-nya bukan oleh Romani, ternyata Oscar Rodriguez, mantan pemain Real Madrid kan, yang masih muda 28. Jadi memang dari La Fabrica, dari akademinya Real Madrid, jadi dapat main seniornya itu di eranya Ancelotti, awal musimnya Ancelotti 2019 ketika Benzema gacor banget lah pada saat itu. Nah, kemudian dia cuma main sekali, dipindah-pindah ke Sevilla, ke Leganes, kemudian ke Getafe, intinya masih di La Liga lah. Nah, kemudian pindah setahun ke Almeria di Riyadh Saudi Pro League, dan sekarang pindah ke Persib katanya.
Waduh, berarti ini transinya bagus ya. Bagusnya ini kan pemain masih muda ya kan. Pernah Masih muda. ibaratnya melalang buana di La Liga, lalu pernah transit ke Riyadh Saudi dan langsung memilih BRI Super League, otomatis ya ada sesuatu yang dilirik nih. Soalnya kalau yang dikejar uang ya otomatis ya stay di Riyadh Saudi aja kan. Tetapi mau Iya, ke karena sini memang di Riyad Saudinya juga di klub sebelumnya itu dia itu selalu dimainkan jadi pilihan utama kan. Dan kalau misalkan dia jadi ke Persib, dia akan menjadi pemain dengan market value tertinggi mungkin buat sepanjang sejarahnya BRI Super League ya. buat Karena masih di angka 31 miliar kalau nggak salah. betul. Dan nggak ada kan pemain Super League dalam sejarahnya yang market value-nya segitu gitu. Nah, ini juga menjadi gerbang awal ya bahwa daya tarik dari Super League itu ya sudah meningkat gitu kan ya. Bahkan ketika harus memilih antara stay di Saudi Pro League dan juga BRI Super League, ya si OR ini kan lebih memilih untuk ke BRI Super League gitu kan. Ini kan kabar bagus ya, tidak Dan dia bukan bukan di masa-masa akhir karirnya karena memang usianya masih 28 ya. iya di masa Jadi memang karena memang melihat Persib ya yang paling kompetitif di Liga Indonesia, kenapa dia milih ke Persib gitu kan. betul ibaratnya ya Karena kalau misalkan dia di Riyadh Saudi Pro League-nya klubnya Al Diriyah. Ya percuma main di sana nggak pernah angkat piala. Yang Betul. juara paling Al Hilal. betul. Itu Al Ittihad saja. Apalagi kalau dibandingin ya antara Persib dan juga semua klub di Saudi Pro League, otomatis kan atmosfer sekali lagi ya yang dijual dari Persib itu kan atmosfer para supporternya, atmosfer dari bobotonya gitu kan. Karena jangankan Algeria ya, kita melihat Al Nassr aja, tribunnya itu kan kosong gitu kan. Itu kurang apa lagi, ada Sadio Mane, ada Joao Felix gitu kan, ada Cristiano Ronaldo, tetapi ya sebagai seorang pesepak bola, lagi dan lagi atmosfer supporter itu bisa jadi pilihan utama loh selain uang dan juga yang lainnya gitu kan. Ya, dan tentu adaptasi nggak akan sulit ya karena terbiasa main di cuaca panas. Cuaca panas. Kalau Indonesia ya lebih adem lagi apalagi di Bandung. Apalagi di Paling Bandung. nanti shock saja ketika away lama 4 jam 5 jam. Itu dia, ini kalau away secara study tour lah ibaratnya gitu kan. Tetapi ini juga menjadi pembuka karena pasti pemain ini juga ya curhat-curhat di media sosialnya, curhat-curhat di circle-nya, otomatis ya lagi dan lagi put Indonesia on the map, yaitu ya dari Persib dulu gitu kan yang memperkenalkan BRI Super League ke kancah dunia gitu. Saya ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada pemain-pemain La Liga yang main ke kita. Iya, dan ini ya sampai lupa Djibril Sidibe ya. Djibril Sidibe itu mantan pemain Prancis 2018 Piala Dunia dan dia sering dimainkan kan waktu itu sama Deschamps di fase grup bek kanan dan akan ke Persib. Akan ke Persib juga. Iya, sepertinya Djibril Sidibe. Jadi kabarnya walaupun kabarnya itu Sidibe masih nungguin kontrak dari Toulouse klub Ligue 1 kan. Masih nungguin, kalau perpanjang ya enggak jadi. Kalau misalkan Toulouse ternyata mutusin perpanjang ya berarti masih tetap stay di sana gitu. Betul. Itu kan link dari Kurzawa ya. Waduh, bener. Kabarnya Djibril Sidibe jadi rebutan Djibril Sidibe ini jadi rebutannya Dewa, Bali, klub-klub yang uangnya kuat. Wah. Dan salah satunya Persib. Ya, semoga saja sih, gue lebih prefer jangan ke Persib lah, karena ke Persib itu pemainnya udah banyak banget gitu kan. Ini kasihan untuk pemerataan kekuatannya, coba ke Persebaya atau ke yang lain. Ya Ke Dewa kalau, gitu kan. kalau misalkan buat uang ya Iya. lagi-lagi Persija buat uang. Pemain kan ada yang ke Indonesia itu cuma seperti penandatangan baru lah Luka Menalo dan Peralta. Milih ke Persib kan gara-gara atmosfer dari Boboto. Iya. Peralta kan ngomong ketika suntikan Boboto sebelum laga melawan Persija. Dimana Boboto datang ke GBL ambil 15.000 dan itu salah satu alasan dia milih ke Persib gitu ya. Mungkin untuk si Dibe juga bisa seperti itu, Bisa tapi jadi kita tunggu saja. Apalagi yang dekat dengan kedutaan Prancis itu kan Persib kan Iya, gitu. iya. Yang khususnya Pak Glenn-nya ya. Pak Glenn-nya itu dekat dengan kedutaan Prancis. Betul. Inilah privilege dari apa yang sudah dibangun sama Persib ya. Ya ibaratnya kalau klub yang lainnya iri, ya prosesnya panjang Persib sampai ada di posisi sekarang gitu. Persib kan nggak pernah macem-macem. Tinggal nih kontrak dari Persib nggak mau ya udah, mau Iya. Ya karena Persib tahu nilai dari mereka gitu kan, value dari mereka itu sendiri gitu saya. Jadi nggak usah ngejual apa-apa. Ibaratnya ketika pemain join ke Persib itu ya privilege atau keuntungannya banyaknya ya buat pemain gitu kan. berkat Kurzawa juga kan. Udah lu masuk Persib aja pastilah 1 juta follower mah dapat. Iya. Karena Kurzawa kan kerjaannya di Prancis yang dia sudah pulang kan ke Paris. Endorse terus Collab tiap hari. ya, kalau sama brand Ya, olahraga. karena kalau di luar negeri 4 juta 5 juta itu besar, Wah, apalagi besar. Eropa. Besar banget bagi Eropa karena memang di sana tidak ada akun bot gitu kan Di ibaratnya. sana cuek.
dong, Iya, ya scroll scroll saja gitu, betul. nggak kayak kita gitu. Makanya ketika jumlah follower itu ya berarti Ya jumlah populasi masyarakat Jawa Barat lah yang hampir 50 juta di tahun ini, itu berapa negara Eropa Iya. kalau disatuin itu kan. betul. Di kita satu provinsi, Betul. dan itu Persib semua pasti. Dan ini adalah benefit lain selain gaji dan juga bonus Ini ketika kan pemain. pemain baru, pemain Jepang, gue lupa Gakuto ya, Gakuto Matsuda, nggak punya Instagram kan, pas gabung sudah diumumin disuruh buat Instagram, Iya. baru disuruh 300.000 follower sehari kan, ini masih terus nambah Itu gitu. sehari ya, ini benar-benar gokil banget ya. Iya, dia kan orang yang nggak main sosial media lah, disuruh sama Boboto bikin Instagram sama manajemen Persib juga gitu, langsung bikin Instagram kan, satu hari langsung 300. Ini sekelas Pojinya di Piala Dunia. Betul, yang sekarang udah 20 juta, gokil bodinya gitu kan. Ya ini benefit lain kan saya. Ibaratnya kenapa orang seperti pemain Jepang tadi tidak main Instagram? Pertama ya mungkin dia itu tipe orang yang fokus kepada profesinya yaitu sebagai pesepak Terus di bola. tiap negara nggak seantusias Nah, seperti Boboto. betul. gitu. Terus alasannya dia berpikir jikalaupun punya media sosial ya pasti responnya juga nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Tetapi mungkin setelah melihat fenomena ketika antusiasme para bobotoh menyerang, ibaratnya meramaikan lah media sosial dia, ya ini membuka pintu, membuka mata Betul ya, juga. sama seperti Mutombo juga. Dia pemain Ratchaburi loh, salah satu klub besar Thailand. Followersnya cuma 7.000. Dia sudah 2 tahun di sana. Iya, betul. Pasti tanda tangan di Persib, satu hari langsung 200.000 kan Betul, gitu kan. betul. Itulah contoh kenapa Persib itu benar-benar memiliki value dari berbagai aspek kan. Dan Betul. itulah menjadi alasan kenapa pemain-pemain itu ketika jadi rebutan Liga 1, Persib datang ya, Persib gitu Iya, pasti. betul. Gitu. Karena lagi dan Ya, lagi untuk pemain timnas nih yang ke klub-klub lain, ya itu karena mereka tidak ditawar sama Persib. oh iya betul. Sama kayak Asnawi kan ditawar sama banyak klub Liga 1, tapi dia tetap memilih nggak pulang. Dia nungguin tawaran dari Persib gitu kan. Karena dia tahu ya ke depannya. Iya, tapi Persibnya juga sama seperti Sadil. Wah, masih kepake nih di portnya, ya udah. Dan juga Persib posisi bek kanan, bek kiri, gelandang masih full gitu. Iya, betul. Ibaratnya benefit yang ditawarkan sama Persib adalah jadi ajarin S3 marketing secara bisnisnya ya. Ya ibaratnya collab konten apa segala macam, apa yang dilakukan Kurjawa saat ini di Prancis. Iya, sama Jung Barba Iya. diajarin konten sama Adam Aziz. Iya, betul. Diajarin aktif di Instagram dan yang lain-lain gitu. Sehingga untuk para pemain ini kan pasti berpikir ya bahwa tidak selamanya mereka jadi pesepak bola. Mereka kan pasti memikirkan exit plan mereka gitu kan, setelah pensiun mau ngapain nih gitu kan. Sedangkan ketika bergabung ke Persib itu ya ini loh cara dapetin duit di luar kita bermain bola, entah itu memanfaatkan endorse atau apa segala macam. Dan apa yang dilakukan Kurjawa saat ini itu kayaknya ya hasil didikannya Persib Bandung. Iya, jadikannya Adam Alis. Kan sekarang Adam Alis jadi agennya Persib Bandung. Itu jadi agent yang ngajarin konten kan. Iya, konten. Nanti sob jangan kaget Ragnar Oratmangun yang terlihat cool sering konten. Iya. Pasti. Karena ada malas. Ya, Dion Mars aja baru 1 minggu di Persib Bandung udah GB3. GB3 sama ini ya, sama Robi Darwi sama Kakang Rudianto udah diajarin. Diajarin GB3 ke latihan. Pakai Mio lagi ya. Mio-nya Sadil. Ibaratnya ada Robi. malas ini S3 TikTok. Ini gokil banget sih, ini juga menjadi sesuatu yang tidak terpikirkan mungkin ya bagi Dan pesepak tidak bola. ada di klub lain ya. Tidak ada di klub lain. Indonesia gitu. Kayak di Persija ada Rido Rame, tapi Rido kan tidak mengajarin yang lainnya. Iya, betul. Contohnya kalau misalkan tetap Klesi mendapatkan follower yang banyak, Regno Olo kan salah satu yang memanfaatkan engagement tingginya. itu. Ini kan Mark Locke juga gitu. Ya ibaratnya harusnya ini menjadi contoh ya, karena ya jangan sia-siakan Lem mineral mah enggak jauh, pasti kena lah. kena gitu kan. Iya. Gimana mineral lagi. Extra jos ini banget, apalagi kopi ABC kan harus apa Indomie, Betul. sponsor Persib gitu. Ibaratnya pasti nempel lah ya. Asian aja disuruh belanja ke pasar. Itu kan disuruh sama kopi ABC. Itu bener-bener video jadi artefak sejarah sih SCN itu ya. Ditanyain ini apa dia. Kancang panjang. Itulah ibaratnya menariknya ya, semoga saja ekosistem media sosial ini juga ikut dibangun sama klub-klub yang lain, kayak konten kreator, misalkan konten kreator yang datang dari supporter Persebaya apa Arema apa segala macam ya inginnya membangun ekosistem media sosial mereka dengan baik gitu kan, memanfaatkan sebaik-baiknya para pemain. Jadi ibaratnya di luar sebagai pemain sepak bola ya ini juga harus di brand sebagai ya brand ambassador itu sendiri ya sebenarnya, karena yang untung itu kan dari dua sisi.
klub maupun pemainnya gitu kan. Iya betul, dan itu menjadi daya tarik ya. Mm-mm, Nah, mungkin kita sudahi saja ya Betul. sampai di sini karena jujur pas video ini di tapping Jadi, matchnya Portugal Spanyol Portugal ya, dan ini Spanyol. 8 menit lagi. Mungkin 8 kita menit. tutup saja lah Mungkin ya. itu saja Nggak sadar dan update seputar Piala Presiden kali ini, di mana ada bukan sedikit lagi tetapi banyak sekali perubahan, tetapi tetap antusiasme tidak berubah. So buat teman-teman yang punya opini atau argumen tentang apa yang sudah kita bahas, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.